Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yazid Nur Rahim. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai Recurrent Neural Network atau RNN. RNN ini sendiri merupakan salah satu jenis dari neural network atau jaringan saraf, atau juga Artificial Neural Network atau ANN. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama itu, sebelum menuju ke RNN, kita menjelaskan atau saya menjelaskan pertama untuk neural network. Nah, neural network ini atau jaringan saraf merupakan jaringan neuron yang terhubung untuk memproses informasi dan melakukan satu tindakan khusus untuk tugas. Nah, jadi jaringan saraf yang dimaksud di sini adalah jaringan saraf yang ada pada manusia. Nah, dan konsep dari jaringan saraf atau neural network ini diduplikasi atau menginspirasi satu menginspirasi satu metode dalam komputasi yang nanti dinamakan dengan Artificial Neural Network atau jaringan saraf buatan. Nah, untuk neural network ini terdiri dari beberapa komponen utamanya. Yang pertama itu ada neuron yang merupakan unit terkecil dalam neural network, dan biasanya dalam ilustrasi atau seperti ilustrasi di sebelah kiri ini, untuk neuron itu direpresentasikan dengan node atau simpul yang berbentuk lingkaran gitu. Nah, lalu ada input layer. Nah, input layer ini adalah kumpulan dari node atau neuron-neuron yang di input layer ini atau lapisan input, informasi akan diteruskan ke layer selanjutnya, yaitu hidden layer. Nah, di hidden layer ini terjadi perhitungan yang akan nantinya diteruskan kembali ke output layer. Nah, untuk output layer itu sendiri informasi yang akan ditampilkan nanti akan melalui terlebih dahulu yang namanya fungsi aktivasi di sana sebelum menjadi input yang diinginkan. Nah, di sebelah kiri ini sudah ada ilustrasi untuk neural network. Di sini ada yang bulat-bulat ini adalah neuron. Lalu untuk dari neuron 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah merupakan input layer, kumpulan dari neuron dari input. Lalu di selanjutnya ada neuron tersembunyi atau hidden layer yang nanti menerima informasi dari input, lalu diteruskan menuju output layer. Dan di bawah adalah ilustrasi dari neural network dalam secara biologis atau yang ada di dalam tubuh manusia. Seperti ini ada nukleus, sel body, dendrites, dan lain-lain. Dan bentuk ini ditiru cara kerjanya untuk menjadi artificial neural network atau jaringan saraf tiruan. Nah, itu untuk neural network. Lalu selanjutnya untuk recurrent neural network. Nah, sebenarnya untuk jenis-jenis dari neural network ini tidak hanya RNN atau recurrent neural network, tapi juga salah satunya ada CNN atau convolutional neural network yang fokusnya itu biasanya aplikasinya dipakai untuk data-data yang seperti gambar gitu, dan juga
ya bentuknya visual. Nah, untuk RNN ini sebenarnya sama juga untuk penggunaan aplikasinya. Nah, hanya saja memang untuk RNN ini banyak juga salah satu aplikasinya ada di bidang NLP atau Natural Language Processing. Nah, secara definisi RNN itu didefinisikan sebagai jenis neural network dengan koneksi feedback atau close up. Dan nama dari RNN ini berasal dari fakta bahwa operasi atau operasi yang terjadi di arsitektur RNN ini terjadi secara berulang, yang artinya dengan kata lain saat urutan training diumpankan ke jaringan, kesalahan antara output jaringan yang sebenarnya dan yang diinginkan diminimalkan menggunakan penurunan gradien, di mana bobot koneksi secara bertahap disesuaikan ke arah yang paling cepat mengurangi kesalahan tersebut. Nah, lalu untuk sejarahnya sendiri, RNN ini dimulai pertama kali di tahun 1980-an, di mana peneliti-peneliti seperti Hinton dan juga Rumenhart dan juga peneliti lain, mereka merancang satu arsitektur RNN paling sederhana, paling awal, atau biasa yang seperti ilustrasi yang ada di sini. Nah, pada saat awal RNN itu dirancang, konsep ini dipakai untuk mempelajari karakter. Nah, dan ini adalah salah satu arsitektur RNN sederhana yang dipakai untuk merancang atau mempelajari karakter saat itu. Nah, akan tetapi pada saat ini masih sangat sederhana sekali dan sempat mengalami penelitian yang tidak mengalami penelitian lebih lanjut. Nah, sampai pada tahun 1990-an mulailah RNN ini seiring dengan perkembangan ilmu komputer dan juga teknologi yang ada, RNN ini juga untuk penelitian di bidang RNN ini mendapatkan perhatian daripada para peneliti yang ada. Nah, seperti aplikasi dari RNN ini dipakai untuk penelitian mengenai memprediksi men-tracking kepala, maksudnya itu mengenali lewat kepala dengan virtual reality system. Lalu untuk mengestimasi turbin angin, lalu memprediksi finansial dengan RNN, musik sintetis method, lalu electric load forecasting, natural water inflow, dan masih banyak lagi. Itu untuk RNN. Nah, untuk arsitekturnya sendiri, arsitektur RNN ini secara prinsip sama dengan neural network pada umumnya. Jadi mempunyai layer-layer, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Nah, kan tetapi untuk RNN ini terdapat kelas-kelas dan dapat dikategorikan berdasarkan parameter yang dapat dibagi menurut beberapa pertimbangan, dan itu menghasilkan beberapa kelas dalam arsitektur RNN. Dan semua arsitektur ini dapat dideskripsikan dengan menggunakan model state place. Nah, ada arsitektur RNN ini juga bisa dikelaskan atau dikategorikan secara hierarki, artinya
Jika dilihat di ilustrasi ini, jadi untuk arsitektur RNN ini yang sebelah kiri ini untuk arsitektur secara umum, dan semakin ke kanan itu semakin khusus gitu. Dan untuk beberapa kelas dari arsitektur RNN ini diantaranya ada Fully Recurrent Neural Network atau FRNN, lalu subset dari FRNN, lalu yang ketiga ada Partially Recurrent Network atau PRN, lalu ada Simple Recurrent Network atau SRN. Nah, untuk FRNN, istilah Fully Recurrent Neural Network ini pertama kali diusulkan oleh Casper pada tahun 1999, dan nama lain dari jenis jaringan ini adalah Real Time Recurrent Network. Jaringan ini disebut fully recurrent karena output dari semua neuron berulang kali terhubung melalui elemen delay N dan koneksi umpan balik atau feedback berbobot N2 menuju semua neuron yang ada di jaringan ini. Lalu input jaringan eksternal dihubungkan ke neuron dengan koneksi jaringan feed forward N kali M tanpa elemen delay, dan bias disebut juga ambang batas diperkenalkan untuk setiap neuron dengan menerapkan input eksternal konstan U1 N sama dengan 1 ke jaringan. Dan ini untuk ilustrasi dari Fully Recurrent Neural Network. Nah, lalu subset FRNN di sini maksudnya adalah arsitektur FRNN, subset dari FRNN ini maksudnya adalah jaringan RNN yang diberikan batasan atau bisa disebut juga restricted recurrent network. Dan untuk pembatasan yang dapat digunakan dalam jaringan atau subset dari FRNN ini yaitu yang pertama memaksa bobot tertentu menjadi 0, dan hal ini disebut menghilangkan atau memangkas bobot. Lalu yang kedua itu batasannya dapat dengan memaksa bobot ke nilai selain 0 atau disebut dengan memperbaiki bobot atau membuat bobot tidak dapat di-training. Dan yang ketiga adalah memaksa bobot agar sama dengan bobot lain atau pembagian bobot atau kira-kira sama dengan bobot lain. Pembagian atau biasa disebut dengan soft sharing of weight atau pembagian bobot lunak. Dan ini adalah ilustrasi dari subset RNN. Selanjutnya adalah Partially Recurrent Network atau PRN. Untuk PRN ini outputnya ditentukan oleh perhitungan terpisah menggunakan persamaan yaitu persamaan output yang merupakan beberapa fungsi dari input eksternal dari state input. Dan jaringan PRN ini atau jaringan syaraf berulang sebagian biasa atau dapat disebut juga dengan jaringan syaraf berulang yang disederhanakan. Dan ini ada untuk ilustrasinya. Lalu yang ketiga adalah SRN dan juga atau Simple Recurrent Network. SRN ini adalah jaringan RNN itu adalah jaringan yang berisi siklus dalam koneksi jaringannya atau pengulangan gitu, atau recurrent. Nah, artinya jaringan apapun di mana nilai unit secara langsung atau tidak langsung bergantung pada output sebelumnya sebagai input. Nah, dan salah satu kelas dalam jaringan RNN ini adalah Simple Recurrent Network yang dirancang oleh Elman pada tahun 1990 dan juga disebut dengan
Edelman Network. Dan jaringan ini berfungsi sebagai dasar yang lebih kompleks seperti jaringan long short term memory atau LSTM. Jadi ya, gitu. Oke. Selanjutnya adalah jenis jaringan RNN. Nah, dalam praktiknya untuk mentraining jaringan RNN ini cukup sulit untuk tugas-tugas yang membutuhkan jaringan untuk memanfaatkan informasi yang jauh dari titik pemrosesan terbaru. Artinya kan RNN itu prosesnya terus berulang. Nah, ketika pengulangannya itu sudah banyak, RNN itu kesulitan untuk mengambil informasi atau memahami konteks dari informasi yang sudah jauh gitu. Nah, dan ini menyebabkan jaringan RNN ini tidak mampu belajar dengan efektif dan menyebabkan akurasi yang rendah, atau hal ini disebut dengan vanishing gradient problem atau masalah hilangnya gradien. Nah, maka dari itu untuk mengatasi masalah ini jaringan RNN ini dikembangkan kembali gitu. Dan salah satunya adalah jenis dari jaringan RNN itu adalah LSTM. Nah, atau long short term memory. Jadi jaringan LSTM ini mempunyai kemampuan untuk memahami informasi yang jangka panjang. Artinya untuk konsepnya itu sendiri kan sama dengan memori jangka panjang yang ada pada manusia gitu. Jadi LSTM ini dapat menyimpan informasi yang sudah lama gitu. Dan itu dapat dapat menghasilkan akurasi yang lebih tinggi gitu, untuk outputnya. Dan untuk komponen yang ada pada jaringan LSTM ini ada 3 komponen, yaitu yang disebut dengan forget gate. Artinya untuk forget gate ini berfungsi untuk menghapus atau menghilangkan informasi yang sudah tidak diperlukan lagi untuk konteks selanjutnya. Nah, lalu input gate atau add gate. Nah, ini untuk menambahkan informasi baru ke input gate. Nah, lalu untuk selanjutnya itu ada output gate. Nah, untuk output gate ini akan menentukan informasi apa yang diperlukan, informasi apa yang akan diperlukan. Nah, untuk GRU ini sendiri dia mempunyai input atau mempunyai komponen tambahan, yaitu reset gate dan juga update gate. Nah, reset gate ini berfungsi untuk menggabungkan informasi baru dan informasi sebelumnya. Dan lalu untuk update gate itu dia menentukan informasi sebelumnya berapa banyak yang perlu untuk disimpan. Nah, itu untuk jenis jaringan RNN.